Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Algani Darujati NIM 33. Yang kedua ada Sigit Dwi Prayogo NIM 37. Yang ketiga ada Tata Wibowo NIM 14. Dan yang keempat ada Dio Yuda Saputra NIM 39. Lanjut. Untuk kali ini kelompok 11 akan membahas Islam dalam persoalan kehidupan dan pekerjaan. Dalam Islam, hakikat hidup dan kerja. Berbicara tentang manusia selalu menarik perhatian. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, manusia memiliki banyak dimensi dalam hidupnya. Meminjam Notonegoro tentang manusia dalam filsafat Pancasilanya, manusia memiliki susunan kodrat terdiri dari unsur jasmani dan rohani yang menghimpun unsur-unsur akal, rasa, dan kehendak. Manusia juga memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ditinjau dari susunan sifat dan kedudukan kodratnya yang masing-masing terdiri dari dua aspek, itu manusia adalah makhluk monodualis dan ditinjau dari keseluruhan aspek yang dimiliki. Untuk selanjutnya, hakikat bekerja dalam Islam begitu tinggi derajatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut aktivitas bekerja sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ia bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ia bekerja dalam rangka ria atau berbangga diri, maka ia di jalan syaitan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin telah jelas dan sangat mendorong umatnya untuk bekerja, sebab bekerja adalah hidup menuju kemuliaan dan tidak menjadi beban orang lain. Islam tidak membatasi pekerjaan, namun membebaskan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kecenderungan dan kemampuan. Namun, sekali lagi Islam memberi batasan-batasan dan memberikan nilai yang harus dipegang dan dijaga oleh setiap muslim, agar aktivitas bekerjanya benar-benar dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah yang membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Lanjut untuk pengertian bekerja. Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti diri sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik, yang disebut juga khairu ummah, atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Kerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan fisik, psikologis maupun sosial. Dengan bekerja, manusia akan memperoleh kepuasan-kepuasan tertentu yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan rasa aman, serta kebutuhan sosial dan kebutuhan ego. Selain itu, kepuasan seseorang terhadap pekerjaan juga diperoleh melalui berbagai bentuk kepuasan yang dapat dinikmati di luar kerja, misalnya kepuasan sewaktu bekerja, menikmati liburan, dan yang lebih mendasar lagi dapat menghidupi diri dan keluarga. Untuk selanjutnya, pekerjaan yang diperbolehkan Islam. Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi nilai kerja agar manusia dapat hidup sejahtera. Namun, kesejahteraan tidak mungkin tercapai tanpa adanya keadilan, dan kebebasan individu itu dibatasi oleh kebebasan individu yang lainnya. Setiap perbuatan yang mengganggu kebebasan orang lain sama halnya berbuat ketidakadilan. Islam menghendaki kebebasan yang harmonis, yang mampu mengacu kesejahteraan bersama. Maka disitulah perlunya aturan yang jelas dan tegas
termasuk dalam bekerja. Banyak sekali lapangan pekerjaan yang harus tersedia untuk manusia. Semakin maju peradaban manusia, semakin bertambah jenis profesi atau pekerjaan. Jenis pekerjaan yang diperbolehkan Islam antara lain yang nomor pertama menjadi buruh, karyawan, pegawai. Yang nomor dua pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang nomor tiga adalah perdagangan. Yang nomor empat pendidikan dan keguruan. Yang nomor lima industri dan pakaian jadi. Yang nomor enam pertambangan darat dan laut. Yang nomor 7 jasa transportasi. Yang ke-8 adalah pengobatan. Yang ke-9 konstruksi dan pertukangan. Untuk selanjutnya pekerjaan yang dilarang oleh Islam. Setiap usaha harus dilakukan menurut peraturan-peraturan yang berlaku agar tidak ada individu-individu atau kelompok-kelompok yang dirugikan. Dalam usaha tidak boleh menyimpang dan dari ketentuan-ketentuan untuk umum yang berlaku dalam suatu negara. Setiap usaha yang merugikan seseorang atau orang banyak atau melanggar undang-undang umum yang berlaku di dalam suatu negara dilarang oleh Islam dan hukumnya haram. Demikian pada usaha-usaha maksiat atau pemaksaan. Beberapa jenis pekerjaan yang dilarang oleh Islam antara lain adalah meminta-minta, perjudian, pelacuran, mencuri dan merampok, mencari pekerjaan dengan suap, bekerja pada perusahaan terlarang, riba, mengurangi timbangan dengan curang, produksi dan jual beli barang haram, memonopoli dan penimbunan. Untuk selanjutnya ciri-ciri etos kerja dalam muslim. Ciri-ciri yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang dilandasi pada keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu ibadah dan berprestasi itu adalah indah. Ada semacam panggilan dari hatinya untuk terus-menerus memperbaiki diri, mencari prestasi bukan prestise, dan penampilan sebagai bagian dari umat yang terbaik atau yang disebut khairu ummah. Ciri-ciri etos kerja dalam muslim. Yang pertama, mereka kecanduan waktu. Yang kedua, mereka memiliki moralitas yang bersih atau yang disebut juga dengan ikhlas. Yang nomor 3, mereka kecanduan kejujuran. Yang nomor 4, mereka memiliki komitmen. Di sini komitmen ada 3, akidah, akad, dan itikad. Yang kelima ada istiqomah, kuat pendirian. Yang nomor 6, mereka kecanduan pendirian. 7, konsekuen dan berani menghadapi tantangan. Yang 8, memiliki sikap percaya diri. Yang nomor 9, kreatif. 10, bertanggung jawab. 11, bahagia karena melayani. Yang nomor 12, memiliki harga diri. Nomor 13, memiliki jiwa kepemimpinan atau yang disebut juga leadership. Yang nomor 14, berorientasi ke masa depan. Yang nomor 15, hidup hemat dan efisien. Untuk selanjutnya, tujuan bekerja menurut Islam. Bekerja bagi umat Islam tentu tidak hanya dilandasi oleh tujuan-tujuan yang bersifat duniawi belaka. Lebih dari itu, bekerja adalah untuk beribadah. Bekerja akan memberikan hasil. Hasil inilah yang memungkinkan kita dapat makan, berpakaian, tinggal di sebuah rumah, memberi nafkah keluarga, dan menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya secara baik. Di sini ada hadis riwayat bahwa Allah sangat mencintai orang-orang mukmin yang suka bekerja keras dalam usaha mencari mata pencarian. Hadis riwayat Tabrani dan Bukhari. Dan ada dari Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang bekerja keras ia akan diampuni Allah. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Bukhari. Untuk selanjutnya
Nomor 2, memenuhi ibadah dan kepentingan sosial. Bila bekerja dianggap sebagai ibadah yang suci, maka demikian pula harta benda yang dihasilkannya alat-alat pemuas kebutuhan dan sumber daya manusia melalui proses kerja adalah hak orang-orang yang memperolehnya dengan kerja tersebut, dan harta benda itu dianggap sebagai sesuatu yang suci. Jaminan atas hak milik perorangan dengan fungsi sosial melalui institusi zakat, sedekah, dan infak merupakan dorongan yang kuat untuk bekerja. Dasarnya adalah penghargaan Islam terhadap upaya manusia. Berikut peranan bekerja dalam kehidupan ataupun peranan bekerja dalam kehidupan. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, memajukan produktivitas masyarakat dalam memerangi kemiskinan dan kemajuan pembangunan. Bahaya tidak bekerja dalam sebagai berikut. Yang satu, tumbuhnya kemiskinan dan kefakiran yang sangat tidak menguntungkan bagi siapapun. Nomor dua, tidak terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Yang ketiga, kemalasan dan pengangguran menjadi beban bagi orang lain dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit masyarakat, salah satunya pencurian. Jadi kesimpulannya, kerja adalah sesuatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan fisik, psikologis maupun sosial. Selain itu, kerja adalah aktivitas yang mendapatkan dukungan sosial dan individu itu sendiri. Manusia diwajibkan untuk berusaha, bukan menunggu, karena Allah tidak menurunkan harta benda, iptek dan kekuatan dari langit, melainkan manusia harus mengusahakannya sendiri. Manusia harus menyadari betapa pentingnya kemandirian ekonomi bagi setiap muslim. Kemandirian atau ketidakketergantungan kepada belas kasih orang lain ini mengandung resiko bahwa umat Islam wajib bekerja keras, dan syarat itu adalah memahami konsep dasar bahwa bekerja merupakan ibadah. Tujuan bekerja menurut Islam ada dua, yaitu memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga dan memenuhi ibadah dan kepentingan sosial. Islam menjunjung tinggi nilai kerja, tetapi Islam juga memberi balasan dalam memilih jenis pekerjaan yang halal dan yang haram. Islam mengerjakan bahwa kerja bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan diri atau keluarga. Kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hasil kerja berupa pemikiran harta kekayaan harus ada yang diperuntukkan buat Tuhan, yang yaitu mendermakannya di jalan Allah. Sarannya adalah sebagai dengan adanya makalah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, dan dapat melatih penulis agar lebih berkaya lagi dalam menyusun makalah, sehingga dalam pembuatan makalah selanjutnya lebih baik lagi. Sesuai pembahasan sebelumnya, maka pada akhir makalah ini penulis menyampaikan beberapa buah saran. Yang satu, diharapkan kepada setiap mahasiswa agar memahami isi dan maksud dari makalah ini. Yang kedua, diharapkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh keikhlasan. Yang ketiga, diharapkan kepada masyarakat yang pada saat ini dalam keadaan menganggur agar secepatnya mencari pekerjaan yang baik agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Yang keempat, diharapkan kepada setiap manusia untuk dapat mencari harta serta halal dan baik. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.